saya melihat satu meja yang di meja ini sudah ratusan body parts yang sudah dibuka-buka dan ngobrol dengan seseorang yang beliau ini dia pernah dikirim ke Ukraine, dia pernah nyari MH370 juga. Semua pesawat jatuh di Indonesia dia tanganin. Dan bom Bali juga dia tanganin juga. Dan dari semua itu, tapi yang unik adalah tadi beliau ini seorang indigo juga. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi di Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini kita bakalan ngobrol sama Mas Denny Darko. Ini udah yang kedua kali. Untuk yang kedua kali. Untuk yang kedua kali dari sebelumnya tahun 2019 gitu. Tapi waktu itu tuh terlalu cepat banget sehingga nggak sempat ngobrol. Nah, dan kali ini Puri itu sempat diundang di podcast Bangku Kosong. Nah, jadi itu salah satu kesibukan Mas Denny Darko saat ini. Oke, ini kita ngomongin pandemik. Dengan kondisi seperti sekarang, otomatis memang kesibukan paling utama pindahnya semuanya harus di digital. Betul. Bahkan syuting, saya bilang offline syuting itu termasuk TV itu sekarang jadinya offline contohnya. Karena kan nggak dengan resource yang ada kita sendiri. TV pun juga akhirnya mereka merubah konsep dan memang akhirnya yang sering dapat panggung ini kalau bukan presenter ya komedian. Betul. Dan singer, nyanyi. Sebagai seorang magician juga udah mulai jarang karena magician yang paling kondang juga udah hijrah jadi YouTuber, Deddy Corbuzier. Demian juga akhirnya lebih banyak bareng sama Sarah dan akhirnya ya semua mungkin fokusnya lebih ke ini ya, YouTube ya sekarang. Nah, jadi kesibukan utama ya YouTube, dan YouTube, nggak ada yang lain. YouTube-nya Denny Darko udah banyak banget subscribersnya. Amin. Iya, dan sekarang di podcast Bangku Kosong. Podcast Bangku Kosong sebenarnya bukan channel yang berbeda, tapi acara yang ada di Denny Darko. Ya, kalau yang berbeda kan di Tak Kasat Mata. Itu memang berbeda dan kalau di Denny Darko ini mengupasnya itu misteri yang masih senternya ke saya, tapi kalau di di Tak Kasat Mata ini saya mencoba untuk mengikuti tren yang ada dengan tayangan misteri penelusuran. Tapi dengan kacamata yang berbeda karena saya di sini itu sebenarnya masuknya malah ke kategori skeptik. Skeptik itu artinya kalau tidak ada penjelasan secara logik, saya akan harus memproses dulu informasinya. Tapi overall kesibukannya itu Puri sekarang. Kesibukannya itu, oke. Dan ini nih, kenapa dipanggil Denny Darko? Darko itu sebenarnya apa sih? Pasti teman-teman juga banyak yang pengen tahu. Waktu menjadi magician, saya masih pakai nama lengkap saya. Jadi namanya tuh Denny Multi Parmiko Adi. Oh, oke. Panjang banget. Itu sebenarnya nama kayak Denny-nya nama saya, Multi itu Bapak Mulyadi, Ibu Tuti. Parmi itu Suparman dan Sumiran, kakek-kakek saya. Ko Adi itu Soko, Adi itu dari kebaikan. Seperti itu, orang Jawa. Nah, waktu karir awal pakai nama Denny Multi itu. Terus kemudian kok rasanya kurang misteri, kurang seram kurang gitu. Seram. Riset. Nah, pesulap itu biasanya memiliki nama yang diadopsi dari sesuatu yang mengidentikan dia. Jadi kayak Deddy Corbuzier. Nah, Corbuzier itu storytellingnya adalah Corbuzier ini nama arsitek sebenarnya. Namanya Le Corbusier, arsitek dari Perancis. Nah, dikisahkan bahwa si Deddy Cahyadi, Deodatus Deddy Cahyadi ini belajar ke luar negeri, terus dia itu waktu belajar ditaruh di satu gedung yang dirancang oleh arsitek itu tadi. Makanya dia disebut sebagai Deddy Corbusier. Romy Raphael, kalau tidak salah Raphael itu ngambil dari nama malaikat, tapi nggak tahu beliau memang begitu atau tidak. Kalau Demian kan dari nama film yang Omen itu, Demian itu tadi, dan yang lain-lain banyak. Nah, pas giliran saya tuh saya mikir Denny, kalau Denny apa? Ada satu film yang saya paling suka itu film namanya Donnie Darko. Donnie Darko. Tahun 96 atau 98. Aktornya Jack Gyllenhaal. Cerita tentang seseorang yang dia ini nggak sadar kalau punya kemampuan melihat masa depan. Dan dilihat di masa depan ini terjadi sesuatu yang dia itu melihat keluarganya ini mati semua. Nah, akhirnya dia berusaha merubah masa depan dengan mengorbankan dirinya agar keluarganya masih hidup. Nah, itu lumayan science fiction, horror, mystery movie yang jadi kayak cult. Orang mengidolakan banyak.
dan saya suka juga dengan itu, akhirnya Darko-nya ini saya ambil namanya. Jadi kan kalau itu kan Doni Darko, ini Denny Darko. Jadi Denny-nya tetap ya teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, tolong dong diceritain nih awal karirnya nih kok bisa YouTube-nya bisa melesat cepat gitu di YouTube. Awal karir YouTube. Oke, awal karir YouTube itu saya diajak ketemu sama satu orang. Dia ini sebenarnya adalah adik kelas saya di ITB dulu. Beda jurusan ya, tapi maksudnya angkatannya di bawah saya. Namanya Endro Yuniaryo tuh. Dia kuliahnya dulu di matematika, terus dia sampaikan, Mas ada YouTube tapi kenapa nggak digarap? Terus kemudian dia ajak saya untuk, yuk kita garap YouTube. Jujur waktu pertama kali, itu 2018 ke 2019 tuh saya agak skeptik dengan, emang dapat duit ya? Saya tahu Deddy Corbuzier namanya sedang naik waktu itu. Dan Deddy pun masih belum dengan podcastnya yang sekarang ini. Masih nyari-nyari dia, ada motif waktu itu dan sebagainya. Terus kalaupun dapat duit, ya oke duitnya berapa sih? Atta Halilintar dan sebagainya. Setelah saya dibukakan oleh itu tadi, saya bukan artinya di sini mata duitan, tapi melihat bahwa uang itu melambangkan peluang. Betul. Nah saya lihat, gila ini peluangnya luar biasa. Ini apa aja sih yang harus dilakukan? Karena buat saya, walaupun sudah mungkin ratusan kali tampil di televisi, ini pasti akan berbeda. Karena kalau televisi kita adopsi masuk ke YouTube, orang Sunda bilang itu, orang Betawi bilang boncos. Pasti akan besar pasak daripada tiang gitu. Betul. Setelah disampaikan bahwa, knowledge bahwa YouTube itu nggak pentingin kameranya, nggak pentingin, pokoknya hal-hal yang sifatnya itu kalau kita bilang sinematografi dan apapun yang dianggap di TV ini harus dilakukan, itu bisa dinomor sekiankan, tapi yang paling penting adalah story-nya. Betul. Akhirnya saya mencoba, setelah riset berapa kali, karena dia orang matematik ya, dia tahu, dia coba nih, kalau misalkan magic seperti apa. Saya menekuni hipnotis juga. Art yang biasa sampai art yang lukis pasir seperti itu kita coba sampai akhirnya yang dia paparkan ke saya membuat saya kaget. Mas Denny ngeramal aja. Lu serius gua ngeramal? Iya, karena dia paparin bukti. Dulu pernah Mas Denny ini 2014-2015 kondang karena dianggap meramalkan kematian almarhumah Julia Perez. Betul ya. Terus dan yang lain. Kenapa nggak diulang? Di titik itu saya mikir, iya enggak. Iya saya ngeramal, iya saya secara profesional memang menerima seperti itu, tapi untuk tampil di depan orang-orang terus saya memproklamirkan diri seperti itu kayak yang iya atau enggak gitu. Akhirnya disampaikan kalau udah coba aja, akhirnya saya coba. Dan apa yang tadinya saya ini meramal orang itu ketemu secara langsung, dan kaidah yang diberikan oleh guru meramal saya seperti itu gitu. Betul. Guru tarot reading saya pas giliran saya di YouTube, ini harus dirubah. Dan itu harus dibuat lighter, lebih ringan, faster, dan harus dibuat benar-benar kayak pop. Pop dalam artian adalah, Mas Denny berani nggak ngeramal artis? Itu satu hal yang dulu mungkin peramal nggak akan berani melakukan itu. Misalkan saya buka kartu, oke saya sekarang bacakan apakah Ariel Noah akan kembali kepada Luna Maya. Mereka akan mikir karena orangnya nanti akan marah atau enggak dan sebagainya. Saya pun menempuh satu resiko di mana ini kalau saya sampai salah ngomong, orangnya akan protes. Dan setelah saya awalnya baca yang orang yang kenal-kenal saja, sampai akhirnya saya berpikir kalau as long as itu positif, mereka itu nggak akan marah. Akhirnya ya sudah, dengan koridor itu tadi, saya bukain kartu untuk mereka. Tapi yang sebagai pembuka awal, karena masa itu adalah masa pemilihan umum, ya saya bacakan siapakah yang akan memenangin pemilu melalui kartu. Nah dari situ pansosnya lumayan naik sampai sekarang ini. Dan waktu itu ya pas video yang meramalkan Jupe itu, kan itu booming banget tuh. Aku tuh sampai DM istrinya Mas Denny, Mas Denny udah bilangin belum aku nitip salam? Udah kalau itu, cuman mungkin dia yang buka DM-nya. terus. Iya, jadi aku bilang, ini ada peramal perempuan keren bisa ngelukis pasir gitu. Tapi istri nggak pengen di YouTube juga gitu bikin konten. Pengen, cuman kan sekarang kebetulan
anak ini umur 5 tahun nih. Dan 5 tahun tuh saya pikir masih sampai umur 7 tahun kita belum bisa nitip di satu tempat terus akan dididik oleh seseorang gitu. Iya. Kecuali kalau nanti sudah SD kan, nah saat dia lagi sekolah nih, dia bisa kembali lagi beraktivitas di situ. Jadi kita sepakat, istri pun juga sepakat untuk ya sudah ini dia fokus ke anak, saya buka jalan dulu nih di YouTube. Sama seperti dulu waktu saya masih di Magic, sampai akhirnya istri ini punya kemampuan lukis pasir pun kan, kita sebenarnya kalau dibilang yang pertama kali di Indonesia, itu not exactly the first, karena saat kita memulai itu sudah ada mungkin sekitar 4 orang yang memulai juga. Tapi yang ada di layar kaca nasional itu ya istri. Dan akhirnya strateginya saya buat, oke, ikut pencarian bakat dulu karena saya tahu bahwa mereka memiliki energi dan atensi yang lebih besar untuk bisa mendorong ini dibandingkan kalau kita datang ke satu acara minta diundang dan sebagainya. Dengan itu tadi punya exposure yang besar, daily basis, dan akhirnya dari situ orang mengenal nih lukis pasir itu apa. Jadi strateginya itu tadi yang memang harus disusun. Oke, jadi kita tungguin banget ya Mbak Vina bisa nanti bikin YouTube ya, amin. Setelah anaknya agak besar sedikit. Oke, nah suka dukanya apa sih pada saat merintis YouTube? Nah ini kan banyak banget nih ya kayak Furi atau teman-teman yang lain mungkin yang baru mulai, aduh kok susah banget gitu. Sebenarnya pernah mengalami masa-masa sulit nggak sih pas ngebangun YouTube? Pahit? Kayaknya sekarang pun juga masa sulit. Masa sih? Begini, YouTube itu mungkin karena saya punya karir di televisi ya dan dunia entertainment, sehingga saat kita itu nyemplung ke YouTube ini sedikit banyak ini hampir sama. Bahwa apa yang ada di depan kita ini itu susah untuk mendapatkan benchmarknya. Maksudnya benchmark itu seperti ini. Misalkan kita buka resto ayam geprek, oke? Kita akan bisa lihat, oh resto ayam geprek lain itu kita cari aja sejarahnya. Dia buka kapan, dia di mana, expand bisnis seperti apa dan sebagainya. Nah, tapi untuk karir yang saya pilih, misalkan saya jadi pesulap nih, saya cuma punya waktu itu Deddy Corbuzier, Demian itu hampir bareng dengan saya Demian Aditya, dan terus kemudian ada sebelumnya ada Mas Dwi Montero, terus ada banyak yang lain. Ini yang saya jadikan benchmark. Tapi kan ini nggak sebanyak itu tadi kan, buka pecel lele itu kan ada banyak, atau misalkan meat grill atau makanan yang dipanggang, atau rumah makan Padang. Nah, untuk jadi YouTuber pun saya pikir ini sama, karena kita itu jadi nggak tahu. Misalkan kita mau pergi ke Bandung, itu kan Bandungnya nggak kelihatan ya. Nah, yang meyakinkan kita kalau jalannya ini atau bukan. Dan setiap kali kita melewati tikungan, kita akan berpikir, kita harus belok atau lurus. Itu kalau cuma 2. Kalau ternyata perlimaan, nah ini kan kita kan harus bingung kan Furi. Jadi kesulitannya sebenarnya lebih di situ, karena nggak ada satu orang pun yang akan bisa memberitahukan langkah kita ini betul atau tidak. Dan kita selama ini hanya meraba-raba. Dan kalau sering salahnya, ya kita harus cepat-cepat memperbaiki. Kalaupun ternyata ini sudah kita anggap baik, belum tentu ini terus-menerus. Dan for your info, YouTube itu sering sekali merubah algoritma mereka. Iya, itu yang bikin confused. Yes, iya. Video ini yang saya pikir, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Percobaan kelima, kenapa biasa? Video ini kayaknya naik, kenapa kok enggak? Gitu. Saya terakhir ini, saya ada video tentang, mungkin Furi mau nanyakan juga, forensik, betul ya? Iya, aduh itu favorit banget. Waktu ngobrol tentang forensik, itu forensik bagus, sampai akhirnya mulai agak stagnan, terus kita coba untuk, mau nggak yuk kita syutingnya di kuburan. Pergi kita ke makam, kita syuting di makam itu tadi. Di makam itu kita syuting 4 episode. Di luar dugaan, semua episode tinggi, tapi yang paling tinggi hingga sekarang pun, ini episode ini itu kalau saya bilang, kalau saya nyalain YouTube Studio, terus kita lihat penyumbang terbanyak, nomor 1 video saya yang masih ditonton adalah video yang membahas tentang eksekusi mati. Dan saya di situ, kok yang dilalah waktu saya ngebahas itu, saya ngebahas tentang almarhum Freddy Budiman. Nah, seminggu setelah itu, tiba-tiba anaknya Freddy Budiman speak up dan jadi national phenomenon, itu yang semua orang ngundang dia. Kita kebantu dengan sesuatu yang, ya itu tadi ini God given, sesuatu yang terjadi di luar, ini kita nggak bisa create ombak ini gitu. Betul. Itu naik terus akhirnya melihat itu, saya telepon anaknya Freddy,
mau nggak datang ke tempat saya? Mau Mas, datanglah. Kita ngobrol di situ. Waktu mau publish itu, ini nih, nggak naik dong, biasa. Okay. Di luar kan video yang lama, ini tetap naik. Tapi dia di interview orang lain, itu naik gitu. Iya, Nah ini kan, interview Mas Denny. Iya ini sesuatu yang kalau saya, bukan permasalahan saya menyesal atau enggak, tapi kayak yang, bentar, 1 tambah 1 kali 2 itu kan seharusnya 4 kan. Ini kenapa 1 tambah 1 kali 2 itu sama dengan 10 gitu. Ini nggak masuk di pikiran saya. Iya. Dan saya nggak bisa nelpon YouTube terus nanya ini. Betul. Itu sih yang kalau menurut saya tantangan. Dan ya. kalau dibilang suka duka, dukanya cuma itu, sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak, iya ya. Nggak ada sesuatu yang nggak ada tantangannya, of course ya. Nah terus ya, itu adalah salah satu tayangan favoritnya Furi. Sampai Furi tuh ngulang lagi. Pasti ibu-ibunya Mas Denny nanya, ibu nggak takut ya kalau kesini masuk kayak gitu kan. Nah Mas Denny sendiri setelah ada pada saat syuting di sana ngerasa gimana? Apakah nyium sesuatu yang bau amis atau ngerasa merinding atau takut atau malah diikutin pada saat pulang? Oke, kalau masalah diikutin dan merinding itu sesuatu yang karena saya itu orangnya logika banget, itu saya belum pernah ngalamin. Cuman yang memang lebih ke, saya bilang creepy ya, creepy itu adalah karena kalau saat kita pergi ke kuburan ini kan orang yang memang meninggal dan sudah dikubur seperti itu. Mungkin ditambah pengalaman saya pernah menguburkan ibu, meletakkan jenazahnya, buka ikatan pocongnya itu dan semua itu membuat saya kayak yang, ya kalau ibaratnya ini ada setan di depan saya nggak akan lari, takut gitu. Tapi membayangkan orang-orang ini tadi yang dibedah, terus di itu, bagian tubuhnya dipisahkan dan sebagainya. Membayangkan itu kan, antara tadi itu ini film horor, nah ini jadi film gore gitu yang betul. darah, tulang dan di mana-mana. Yang walaupun kalau saya diajak pergi ke jagal sapi atau apapun, saya juga nggak akan merasakan itu. Tapi ini sesuatu yang pernah hidup. Yang saya pikir baunya ya jelas amis, bau darah di situ itu tadi. Mau bilang, oh ini udah disterilisasi dan sebagainya, bau itu tetap ada gitu. Bau besi itu loh. Ya kalau darah itu kan bau besi kan yang seperti itu. Terus ditambah lagi yang saya melihat satu meja yang di meja ini sudah ratusan itu jenazah, body parts yang sudah dibuka-buka dan ngobrol dengan seseorang yang beliau ini sudah, dia pernah dikirim ke Ukraine yang pesawat MH jatuh, saya lupa MH berapa, dia pernah nyari MH370 juga, semua pesawat jatuh di Indonesia dia tanganin, dan bom Bali juga dia tanganin juga. Dan dari semua itu, dan saya ngobrol dengan orang ini yang, ya saya ngerasa kalau yang, saya dibawa ke posisinya dia gitu. Tapi tanpa pengalamannya dia. Jadi kan ya itu yang membuat saya ini, perasaannya itu campur aduk di situ. Tapi yang unik adalah, beliau ini, yang tadi itu diceritakan itu tadi, beliau ini seorang indigo juga. Jadi dia bisa merasakan. Dan dia bilang kalau dia banyak dibantu oleh perasaannya. Tapi dia nggak boleh openly menunjukkan itu karena dia masih pakai lencana itu tadi. Jadi seorang Kombes Pol juga dan ya kalau dibilang di sini kan ini satu hal yang unik. Dan yang lebih unik lagi Bu Hastri Sumi Purwanti itu adalah, tapi aku jangan orang sebenarnya dia orang Dayak tapi lahir di Semarang. Terus kemudian tapi aku coba nonton film horor loh Mas, aku takut. Itu yang lucu. Beliau bisa bedah apapun, buka ini lihat hantu dan sebagainya. Kalau nonton film horor dia takut. Nonton film horor dia takut. Tapi itu pengalaman lucunya. Pengalaman lucu tapi ya itu keren banget sih Mas Denny bisa sampai ke situ gitu. Nah cuman kalau Furi mungkin agak takut juga ya. Nanti ada yang kepotong-potong di situ. Nah, terus Mas Denny kan dulu pernah ngeramal Furi ya pakai kartu tarot ya. Sekarang nggak bawa kartu? Nggak bawa. Oh, nggak bawa, berarti di skip aja. Nah, jadi kalau istri melukis pasir itu Mas Denny yang ngajarin? Kebetulan ya, jadi gini, saya dulu kuliah desain di ITB, terus kemudian lulus, saya sempat jadi dosen muda, melamar untuk sekolah S2. Nah, pas saya ngelamar, saya jadi dosen, asdos terus jadi dosen muda, nah terus
Saya tuh nunggu sekitar di atas saya kalau nggak salah ada 7. Kan kalau di sekolah ini tuh nunggu ada orang-orang senior kita sekolah dulu nih. Ada 7 orang. Setelah saya ngajar 1,5 tahun, kurangnya cuma 1. Apa? Nggak berkurangnya cuma 1 orang yang disekolahin. Masih ada 6. Kalau 1,5 tahun 1 orang kali 7 berarti ini akan 11 tahun lagi saya baru akan kuliah gitu kan. Logikanya begitu waktu itu. Saya harus ngelakuin sesuatu yang lain deh. Akhirnya saya menekuni sulap itu tadi. Nah cuman biar nggak rugi-rugi amat, ngapain nih masa ngajar udah hampir 2 tahun nggak dapat apa-apa. Nah ini ada mahasiswi nih, cantik nih, udah pacarin aja siapa tahu bisa jadi istri. Nah akhirnya jadilah itu. Istri. Vina ini tadi, mahasiswi saya tadinya. Oh mahasiswi. Iya, nah dari situ ya terus kemudian kita eksplor sama-sama. Cuman seperti biasa, lukis pasir ini kita eksplor bareng, tapi saya yang akan terus kemudian harus menemukan caranya. Karena kebetulan di Indonesia saat itu pas saya mulai itu belum ada. Pas saya menekuni, baru ini ternyata munculnya bareng. Karena pemicunya adalah pelukis pasir yang ada di Ukrainian Got Talent. Jadi cuma nonton dari YouTube, dikira-kira nih mejanya dari apa, pasirnya apa, dan itu memerlukan waktu sampai 1 tahun untuk akhirnya nemu itu semua. Itu sih awalnya, sehingga kalau dibilang saya ngajarin istri, iya, tapi ya kita riset sama-sama. Riset sama-sama, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, pesan-pesannya untuk yang baru memulai nih di YouTube, terutama anak-anak muda, apa saja langkah-langkahnya yang harus dilakukan supaya bisa maju dan berkembang? Oke, yang pertama adalah ya, nih kesulitannya adalah kalau dulu kita itu diharapkan untuk fokus kepada apapun yang kita kerjakan. Betul. Dan kita ini jangan mendengarkan apa kata orang, hanya fokus di situ. Tapi kalau sekarang saya pikir sih riset itu yang paling penting. Riset dalam artian carilah sesuatu yang paling pertama dulu adalah cari sesuatu yang kita lakukan itu tanpa menggunakan biaya. Jadi jangan misalkan, oh konten penelusuran ini menarik, saya pengen melakukan seperti itu. Better memulai dengan sesuatu yang daily life-nya dia ini melakukan apa. Nah, itu saja deh yang mau dibagikan. Kalaupun ternyata, aduh daily life-ku ini cuman OB, jangan salah loh. Menjadi seorang OB itu menarik saat dia menceritakan misalkan berangkat kerja, dia menceritakan di perjalanan dia ketemu dengan apa saja dan sebagainya. Artinya adalah kita nggak usah melihat orang ini melakukan apa terus kita akan samakan dengan itu tadi. Riset ini hanyalah riset kepada bagaimana cara kita melakukannya. Tetapi untuk apa yang kita berikan, sebaiknya sesuatu yang kita tanpa effort melakukan itu. Sesuatu yang kita memang sudah mendarah daging. Dengan seperti itu akan jauh lebih mudah. Dan karena apa? Yang paling penting lagi adalah konsistensi. Itu yang paling susah. Saya pikir ada banyak talent yang berbakat. Tapi melihat itu tadi, bikin konten naik 100, 200, itu sudah bagus untuk beberapa orang. Ditonton cuma 20, 30, itu kan pasti merontokkan semangat kan, Furi? Nah, betul. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang harus dilakukan, jangan pernah patah semangat. Ya tadi konsisten, jangan muluk-muluk lakukan apa yang menurut kita itu nggak, istilahnya apa ya, nggak keluar effort terlalu besar. Dan ketiga tentu saja ya, jangan pernah menyerah. Kalau ternyata kita bilang, Muhammad Ali itu bilang dia dipukul, bangun lagi, pukul, bangun lagi, pukul, bangun lagi. Sampai kapan? Ya sampai pingsan. Saya pikir sih ini yang harus dilakukan. Iya, oke teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Mas Denny Darko ya. Jadi tidak ada sebuah kesuksesan yang tanpa ada dukanya. Pasti semuanya juga pernah Mas Denny Darko lalui ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa ya buat kalian subscribernya Furi Harun juga subscribe di YouTube channelnya Denny Darko. Kalian juga bisa cek cerita-cerita seru di Bangku Kosong. Thank you Mas Denny. Sayang terima kasih Furi udah mau datang. Thank you Cika. Sama-sama. Oke, see you dan kita ketemu lagi di tayangan Indigo. Datengin seleb selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.